Per tanggal 7 bulan 4 dari nama pelapor Muhammad, nomor telepon sekian sudah ada di Excel-nya. Jabatan adalah KKM Nogosari. Menanyakan terkait tanda tangan PKS, apakah tetap dilaksanakan di Surabaya dengan kondisi saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 14, nama pelapor Sutapa, nomor telepon sudah ada Pak di Excel-nya, sudah saya kasih kolom Excel juga biar enak. Jabatan adalah Kepala Desa Kemuningan, menanyakan tentang rencana buka rekening. Terus tanggal 20 bulan 4 dari Unang Raharjo, nomor telepon sudah ada. Ini mohon maaf Mbak Nana, saya salah ketik ini bukan KKM tapi melainkan Kepala Desa, Mas Kuning Kulon, menanyakan terkait tanda tangan PKS. Sama ini pertanyaannya, karena dengan adanya COVID merasa bagaimana gitu teman-teman ke Surabaya. Yang keempat tanggal 22 bulan 4 Sumardianto, KKM Sumber Beringin. Karena kita kemarin sempat kontak dengan KKM tentang dana padat karya. Yang berikutnya tanggal 24 bulan 4 dari Kusairi, KKM Desa Randu Cangkring, menanyakan tentang rencana buka rekening terkait desa HID. Kalau tadi yang Bapak Sutapa terkait HID. Mohon maaf, yang Kusairi terkait HKP, Randu Cangkring. Yang terakhir, tanggal 25 dari Bapak Mulyadi, Desa Brambang. Ini sama Pak pertanyaannya terkait tanda tangan PKS yang akan dilaksanakan di Surabaya dengan kondisi saat ini. Itu aja. Ya, oke. Ya kayaknya itu sudah tak tanggapi semua itu. Oke, langsung lanjut ke Pak Dwi. Ya bentar Pak, saya buka Ya nak. filenya. Ya sebentar. Itu sudah disampaikan. Untuk bulan April, pada tanggal 2 April, ada pertanyaan dari Bapak Tola Effendi, Ketua Satlak Jiro Emas. Pertanyaannya, mengapa bank yang ditunjuk untuk memasukkan dana BLM itu bank pemerintah? Yang dimaksud adalah Bank Jatim, dan itu keberadaannya kenapa ada di hanya bisa dilakukan di Bank Jatim Pusat, tidak bisa dilakukan di Bank Jatim terdekat unit daerah Cermi. Untuk berikutnya yang kedua, pada tanggal 3 April ditanyakan oleh Bapak Muhammad dari Koordinator KKM Nogosari. Beliau menanyakan untuk dana swadaya masyarakat berupa uang tunai in cash, apa boleh dibayari dulu ditalangi oleh pemerintah desa. Pada tanggal pertanyaan liput ketiga, pada tanggal 7 bulan April oleh Ibu Evita Sari, Bendahara Satlak Desa Mangli. Beliau menanyakan kalau desa sudah ODF, apakah tetapi masih ada yang buang popok bayi dengan isinya, maaf kotoran bayi dibuang sembarangan, apakah bisa dianggap ODF? Pertanyaan keempat,
pada tanggal 14 April ditanyakan oleh Pak Kades Jiremas, Pak Karman, yang pertanyaannya apa yang diperlukan untuk pembukaan rekening baru untuk Pamsimas, rekening KKM. Pertanyaan kelima pada tanggal 23 April ditanyakan oleh Bapak Andi Taufika. Beliau adalah tim pengadaan Desa Mangli. Beliau menanyakan bagaimana pembelian pipa dengan dana APBD dan bagaimana pelampiran SPJ-nya. Maksudnya SPJ di Pamsimas. Begitu. Yang pertanyaan ke-6, tanggal 24 April ditanyakan oleh Ibu Evita Sari selaku Bendahara Satlak Desa Mangli. Beliau menanyakan dana transportasi ke kabupaten apakah boleh dialokasikan untuk dana transport ke kantor Pamsimas ketika saya berkonsultasi mengenai LPD nantinya. Sementara itu yang saya rekap dan saya input pada data liput di Pamsimas, Bapak. Saya rasa cukup untuk jawabannya atau jawaban dari saya ada di Excel yang nanti dikirim oleh Bu Nana. Cukup, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Dwi. Oke. Dari paparan yang disampaikan Mas Faisal dengan Mbak Dwi tadi, itu ada enggak yang sudah masuk dalam tanggapan atau sudah selesai? Tidak jelas. Ya. Ada enggak apa? Ditanggapi semua itu sama di kolomnya itu ya. Kan di kolomnya kan ada ya, Mbak Triana? Iya. Kolom Itu, tanggapan. Ya, kolom tanggapan. Nah, itu kan hasil akhir penanganan, Pak. akhir Kalau penanganan. di kolomnya. Apakah sudah ada yang tertangani atau ditanggapi atau belum? Nanti kan ada status penyelesaian selesai dalam proses begitu, Pak. Iya. Pada keterangan. Itu nanti yang akan dilakukan oleh Pak Diksi ya? Iya. Ini dari pertanyaan yang tadi kebanyakan kan sudah dijawab semua di kolomnya itu ya. Iya. Ya, itu nanti yang akan saya gunakan untuk menanggapi apa itu tanggapan yang ada di lip. Ya. Oke. Sampun. Dari Mbak Nina, Mbak Devi, Pak Fajar mungkin karena sudah online, Pak, bisa di-share liputnya. Kita tampilkan. Ya. Mbak Devi bisa menyampaikan lip yang dilaporkan kemarin di SIM. Halo? Mbak Devi. Mbak Nina atau Mas Fajar? Halo? Mas Fajar ini yang manggil harus cewek kayaknya. Coba Mbak Nana panggil. Mas Fajar. Pak Fajar, monitor. Gelap ini. Ya itu gelap Pak Ajak tadi. Sejak masuk dia gelap. Ya, gelap semua. Masuk ini. sama nggak masuk sama-sama gelap. Ah, itu menjawab Dan kan Pak Fajar. apa lagi lockdown Mas? Mas Fajar. Nah ini agak kredit memang kamera laptopnya ini. Mulai awal kayaknya gini. Nggak apa-apa lah, Pak. Nggak butuh wajah, butuh share Excel. Untuk lip mungkin sementara waktu saya diwakili teman-teman yang lain ini. Untuk sementara saya belum record ini. Untuk pribadi saya belum record. Mungkin teman-teman tim 1 bisa mewakili sementara waktu. Saya tunggu besok bisa ya Pak Fajar, mumpung belum habis tanggal. Kita usahakan.
Lanjut Pak, Mbak Nina mungkin. Kalau memang kita kan bulan ini sudah plus ya. Lebih baik ya untuk bulan depan aja. Gak apa-apa Pak, jadi gini, teman-teman fasilitator, kalau memang kirim HUD belum diinput, nanti saya bantu inputkan. Kalau memang sudah yang bulan ini memang belum diinput, dikirimkan HUD Excel, soft Excel-nya ke saya, nanti akan kita inputkan bulan depan, awal bulan depan. Jadi seperti itu Pak. Bukan berarti teman-teman itu tidak mengirimkan setiap bulannya, tapi tetap kita gunakan untuk tabungan supaya sama-sama punya tugas 6 lip per fasilitator